Kita akan mengenal LED atau LED. Yang perlu diperhatikan yaitu anoda dan katoda. Sederhananya plus minus di LED-nya. Untuk mengetahui anoda dan katoda bisa perhatikan di dalam LED. Yang berukuran panjang adalah katoda dan yang berukuran pendek adalah anodanya. Ada cara lain untuk mengetahui anoda dan katoda di bagian LED, yaitu di bagian kakinya. Yang panjang adalah anoda dan yang pendek adalah katoda. Dan saat anoda diberi tegangan plus dan katoda diberi ground, maka menghidupkan LED. Kita akan mengenal breadboard atau papan percobaan. Di papan percobaan seperti PCB tapi bisa dibongkar pasang. Penggunaannya A sampai E terhubung horizontal, begitu juga untuk F sampai J. Untuk power supply bisa dihubungkan ke plus minus secara vertikal. Kita akan mengenal buzzer aktif 5 volt DC. Basic buzzer adalah menghasilkan bunyi untuk alarm. Buzzer memiliki 2 pin plus dan minus. Untuk mengetahui plus dan minus buzzer bisa lihat di bagian atas. Memiliki stiker tanda plus. Tanda tersebut menunjukkan pin plus dari buzzer. Cara lain dengan melihat kaki dari buzzer, yang panjang plus dan yang pendek minus. Cara menggunakannya plus diberi tegangan 5 volt dan minus dihubungkan ke ground. Kita akan berkenalan dengan ilmuwan yang memperoleh 1093 hak paten selama 84 tahun semasa hidupnya. Perkenalkan Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison merupakan seorang penemu yang paling produktif sepanjang sejarah. Thomas Alva Edison sangat berpengaruh di bidang listrik. Salah satu penemuannya yaitu lampu pijar. Thomas Alva Edison memiliki julukan si penyihir Menlo Park. Gak sampai di situ saja penemuan terkenal Thomas Alva Edison. Tahun 1877 mungkin merupakan awal tahun keemasan bagi Thomas Alva Edison. Karena pada tahun tersebut dia berhasil menciptakan salah satu penemuan terhebat sekaligus favoritnya, yaitu fonograf. Dan masih banyak lagi penemuan Thomas Alva Edison lainnya. Kutipan paling terkenal dari beliau, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Jadi, jika kalian baru gagal 1 atau 100 kali, jangan menyerah, mungkin di percobaan ke 101 akan mengubah hidupmu." Kita akan mengenal kabel jumper breadboard. Basic kabel jumper memiliki 2 tipe, yaitu female dan male. Pemakaiannya yang paling umum untuk menghubungkan komponen satu ke komponen lainnya. Bisa juga digunakan sebagai kabel penghubung komponen ke papan percobaan. Kita akan mengenal tombol tekan dan saklar. Apa saja perbedaan tombol tekan dan saklar? Tombol tekan biasanya memiliki 4 pin dan 2 pin. Cara kerja 2 pin dan 4 pin sama saja. Pada kesempatan kali ini saya gunakan 2 pin. Sedangkan untuk saklar paling umum memiliki 2 pin dan 3 pin. Di sini saya gunakan saklar untuk PCB. Prinsip kedua komponen tersebut sama saja, yaitu perangkat yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik. Cara kerja dari tombol tekan yaitu saat ditekan on dan dilepas off. Sedangkan saklar yang paling sederhana memiliki 2 terminal. Contohnya saklar listrik on off. Ngomong-ngomong, tombol tekan ada juga yang ditekan on dan ditekan lagi off. Jadi beberapa waktu lalu saya nonton drakor yang membahas lampu kabel gitu. Dengan adanya sambungan WiFi, lampu tersebut saling terkoneksi. Saat kita menekan lampu 1, maka menghidupkan lampu 2 dan sebaliknya juga tentunya. Komponen yang digunakan 2 pieces Wemos Day1 Mini. Ini adalah sistem IoT. Selanjutnya saya mengukur semua komponen yang digunakan untuk membuat box lampu kita. Ini adalah desain 3D yang nantinya kita akan print ke 3D printer. Langkah selanjutnya rangkai sensor sentuh dan LED ke Wemos. Untuk menyinkronkan 2 Wemos ke satu sistem kita perlu Firebase di code kita. Selanjutnya upload code ke Wemos. Maka hasilnya saat saya sentuh lampu 1, maka akan menghidupkan lampu 2. Dan saat disentuh bersamaan maka kedua lampu tersebut nyala bersamaan. Tanpa perlu khawatir jarak sama sekali. Kita akan mengenal motor listrik DC. Motor listrik DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan. Motor listrik DC menghasilkan sejumlah putaran per menit atau biasanya kita kenal dengan RPM. Motor listrik DC pada dasarnya tidak memiliki polaritas. Jadi dapat dibuat berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Sekarang kita bongkar motor listrik DC. Terdapat 2 bagian utama pada sebuah motor listrik DC, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor yang tidak berputar, sedangkan rotor adalah bagian yang berputar. Bagian rotor ini terdiri dari kumparan.